Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Hadirin muhtaramin, sadat ulama, hadaratul mustasyarin, ru'asa syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashabatul rukis sufiyah, rekan-rekan pengurus Persatuan Ulama yang hadir secara fisik, Pak Sekjen, Dr. Insinyur Hilmi Faisal, Kiai Manan, Pak Andi Najmi, Pak Bina, Kiai Mustafa Akil Sirod, Dr. Akil Irham, Mas Rumadi, Mas Aziz, dan seluruhnya, tidak mungkin saya sebutkan semuanya, dan para peserta acara ini melalui virtual yang berbahagia. Sungguh merupakan saat yang sangat membahagiakan saya dan mengharukan sekaligus ketika buku ini kita bicarakan, kita diskusikan. Bukan berarti hanya minta pujian atau sanjungan, justru yang lebih saya tunggu, saya nanti-nantikan adalah kritik, saran, masukan, naqd, dan silakan atensi, kritik, meluruskan kalau ada yang salah. Saya tunggu semuanya dari semua pihak. Ketika saya masih di Lirboyo, saya masih sebagai santri yang santri kitab kuning lah. Alhamdulillah, Alfiyah hatam, begitu pula lebih dari Alfiyah Mughnil Labib, Usul Fiqh atau Syarat hatam, lebih dari itu Ghayatul Wusul, Fathul Mu'in hatam, lebih dari itu Fathul Wahhab, ilmu mantik hatam, lebih dari itu ada lagi Idhul Mubham, dan Balaghah bukan hanya Baiquniyah tapi Uqudul Juman. Semuanya ngaji pada Hadratus Syekh Almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Mahrus Ali. Itu merupakan bekal alat pertama. Tapi sama sekali tidak ngerti untuk apa alat itu. Kemudian saya pindah ke Krapyak sambil kuliah di Fakultas Adab IAIN Jogja, ngaji dengan Kiai Ali Maksum. Disitulah Kiai Ali Maksum membuka wawasan saya bahwa alat yang sudah kamu kuasai itu untuk ini, untuk membaca kitab-kitab induk atau yang harus dibaca, sehingga kamu mempunyai visi misi, bukan hanya pembaca tapi juga punya ide, punya gagasan, punya misi ke depan. Kiai Ali Maksum mempunyai kitab yang sangat banyak, antara lain yang paling masih saya ingat, yang saya baca Fajrul Islam karang Ahmad Amin, Duhal Islam, Dzul Islam. Itu milik Kiai Ali Maksum pribadi. Malah saya kalau membaca rebutan dengan Pak Masdar, berebut duluan bukunya itu dengan Pak Masdar dan Pak As'ad almarhum As'ad Ali ya. Ali As'ad bukan As'ad, Ali As'ad ya. Nah, itu masih belum matang betul saya. Begitu pindah ke Ummul Qura di Mekah, di sana saya menimba ilmu dari ulama dari Al-Azhar, karena Fakultas Suludin hampir 99% dosennya dari Al-Azhar. Ada dari Syria 1-2, ada dari Jordan, ada dari Irak. Dari Saudi hanya yang ngajar fikih dan ngajar mawarith. Yang lainnya akidah Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, itu semua dari Al-Azhar. Sampai apalagi filsafat tasawuf semua dari Al-Azhar. Termasuk yang uji saya 3 orang ini juga hanya 1 orang dari Saudi. Nah, di sana saya betul-betul terbuka wawasan bahwa Islam bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah. Islam membawa misi peradaban, Islam membawa misi thaqafah dan hadarah, bukan hanya akidah wa syariah. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilma thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Itu setelah di sana saya tahunya seperti itu. Waktu di sini saya belum paham itu. Nah, lebih ringkas sajalah. Lebih lagi setelah saya kenal dengan Gus Dur. Lebih sekali saya belajar dari beliau ilmul ahwal, memahami kondisi, memahami bi'ah, memahami zaman yang sedang kita berada ini. Itu dari Gus Dur, namanya ilmul ahwal kalau dalam tasawuf, dalam arti yang lebih luas. Gus Dur lah yang ngajari saya memahami situasi, memahami kondisi yang sedang
kita berada. Bahkan Gus Dur meletakkan orang sangat tepat. Kalau Muhaimin di sini, Alwi Syihab di sini, kalau Kang Said di sini, itu sangat pandai Gus Dur meletakkan orang. Karena apa? Karena beliau tahu tentang ahwalun nas wa ahwal bi'ah. Ahwalun nas masing-masing yang dia teman yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh teman-temannya, dan kondisinya seperti apa. Kalau Kang Said itu jangan di partai, kira-kira itulah kira-kira. Kalau saya dengar jangan di partai, di sini tempatnya. Dan seterusnya. Jadi alhamdulillah saya boleh dibilang memahami betul tentang kegunaan, manfaatnya disertai saya ini setelah saya bertemu dengan Gus Dur. Itu yang beliau mengajari saya tentang ilmul ahwal. Jadi saya murid Gus Dur bukan murid ngaji kitab, tidak ngaji pada Gus Dur, baca kitab, tidak, tapi menganalisis sesuatu dengan apa? Dengan nadhrah haqiqiyah, dengan pandangan hakiki, realistis yang sebenarnya. Itulah Gus Dur yang saya kenal. Terutama pembimbing saya juga telah banyak memberikan membuka intelektualitas saya, itu Profesor Dr. Mahmud Ahmad Khofaji. Itu terkenal, warga Khofaji itu semuanya ulama. Warga Khofaji, banyak penulis yang bergelar Khofaji, marganya Khofaji. Nah, yang membimbing saya namanya Mahmud Khofaji, ada Abdul Mun'im Khofaji, ada Ahmad Khofaji, dan seterusnya, semuanya dari Al-Azhar. Ketika mengajukan judul ini, Pak Rumadi, Ustadz saya atau musyrik saya tersenyum. Ngapain kamu judul ini, katanya. Saya ingin menjawab kritikan, bahkan caci maki tasawuf. Saya ingin paham betul di mana sih kelemahannya, atau di mana sih titik-titik kelemahan tasawuf sampai dikritik, dicaci maki oleh orang Wahabi itu, bahkan dikafirkan. Saya ingin tahu. Setelah itu coba saya ingin objektif membelanya atau bersikap objektif setelah sebenarnya seperti apa. Oh kalau gitu oke, saya dukung. Akhirnya musyrik saya Mahfud Khofaji mendukung, dan saya study tour ke Mesir 1 bulan. Saya ikut zikir beberapa tarekat dan memasuki beberapa maktabah Ahmad Taimur, yang di sana masih ada buku tulisan Al-Hallaj asli tangannya, dan masih ada tulisan bukan Suradi, Abdul Ghani An-Nabulsi, itu juga masih ada tulisan tangannya, itu di maktabah Ahmad Taimur, atas rekomendasi dari musyrik saya. Kalau nggak bisa masuk ke perpustakaan itu. Alhamdulillah setelah cukup lama nulis ini 4 tahun cukup bosen juga sampai ambeien, sampai kena ambeien, dan ya beberapa penyakit datang lah, antara ambeien yang saya ingat. Dengan memelihara anak saya 3 waktu itu, anak saya 4 tapi yang paling akhir sudah selesai. Yang 3 itu Muhammad, Nisrin, Rehab itu bersama-sama berkembangnya anak itu ketika saya lagi menulis ini. Betapa repotnya. Padahal di sana perempuan tidak bisa keluar dari rumah. Jadi beli garam pun harus saya. Buang sampah pun harus saya. Semua dari saya. Apalagi yang berat-berat. Buang sampah 1 plastik pun harus saya yang keluar. Nggak boleh jelek kalau perempuan keluar dari rumah itu. Nah itu betapa repotnya lah. Pembantu nggak ada pembantu. Nah alhamdulillah lulus, diuji di depan 3 profesor, Mahfud Khofaji, Barokat Abdul Fattah Duwaidar, dan Nafi' Ulayyan yang dari Saudi. Cuma hanya memeriksa nahwu, sorofnya, struktur bahasa kan dari Saudi itu. Di antara yang paling penting untuk sebelum saya silahkan Pak Fakhri Ali mengomentari buku ini. Pertama, banyak sekali orang salah paham. Mohon maaf. Tasawuf itu ada 2, falsafi dan amali. Itu kurang tepat. Tasawuf itu tidak mungkin amali. Tasawuf itu bicara hati. Kalau amali akhlak namanya. Kalau perilaku itu akhlak, hormat tamu, hormat teman, ramah tamah dengan tamu, dengan tetangga, itu namanya akhlak, bukan tasawuf. Belum tentu orang itu sufi kalau orang itu berakhlak baik. Jadi tasawuf itu adalah pembagiannya yang benar, tasawuf falsafi dan tasawuf dini, bukan amali. Tasawuf falsafi dan tasawuf dini sebatas tek-tek agama. Oleh karena itu, laisa tasawuf wal akhlakul karimah. Tasawuf bukan akhlak mulia, bukan. Beda. Tasawuf itu ilmul qulub, ilmu maqamatil qulub wahwaliha. Akhlak itu suluk,
perilaku. Yaitu tadi ramah, mencintai, gotong royong, ta'awun, silaturahim, ta'ziyal mauta, iyadatul mardha, birrul walidain, itu akhlak, bukan tasawuf itu. Belum tentu orang yang akhlaknya baik itu sufi. Nah. Yang kedua, kitabnya beda, kitab akhlak kitab tasawuf beda. Makanya Imam Ghazali ketika menulis Minhajul Abidin itu bukan tasawuf, bukan. Itu baru pra tasawuf. Metodologi ibadah agar ibadahnya berkualitas. Belum masuk tasawuf, belum. Kalau Ihya itu sudah tasawuf sudah. Begitu pula tasawuf laisa katsiratul ibadah. Bukan tasawuf itu memperbanyak ibadah. Tahajud semalam, baca Quran sehari semalam khatam tiap hari. Bukan, itu bukan tasawuf, bukan. Itu katsratul ibadah namanya. Ya bagus. Jangan salah paham, bukan berarti saya mengatakan tidak bagus. Bagus, baik. Tapi bukan itu tasawuf. Bukan itu. Itu belum saya bicara hati, belum. Baru mengkatsratul ibadah, mustahabbat, menawafil, mustahabbat. Silakan itu kita amal, kata itu bukan tasawuf. Yang terakhir, tasawuf bukan ilmu hikmah, bukan ilmu perdukunan. Bukan. Kitabnya beda, tokohnya beda. Ilmu perdukunan kitabnya apa? Syamsul Ma'arif, Ali Al-Buni, Mujarobat, Ad-Duraibi, apa? Wafak ya, itu ilmu hikmah. Ada ilmunya sendiri, dan betul ilmu. Enggak ngomong kosong, betul ilmu. Misalkan orang bisa sakit, ini air sembuh, itu betul ada, itu betul ada. Orang nggak punya anak, kemudian didoakan oleh satu kiai punya anak, itu betul ada terjadi. Tapi ilmu hikmah itu bukan tasawuf, bukan. Tasawuf adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abu Al-Afifi, at-tasawwuf thawrah ruhiyah, revolusi spiritual. Itulah tasawuf. Dalam arti tasawuf dinamis, tapi itu sangat progresif. Tidak boleh berhenti orang sufi itu. Tidak boleh puas dengan satu makom. Harus terus setelah mencapai makom pertama, makom kedua, sampai kalau Imam Ghazali 14. Kalau Imam Abdul Qadir Al-Jilani 40 makom itu. Makanya Joko Tingkir melawan 40 bajul. Itu artinya melalui 40 makom. Itu rekodnya Qadiriyah itu. Berguru pada Syekh Abdul Qutbuddin yang kuburannya di atas Gunung Dieng. Pak Afrili ahli sejarah tahu kan. Nah itu. Nah, merupakan revolusi spiritual dalam arti bagaimana kita memahami hubungan antara Allah dan alam sampai nanti pada kesimpulan bahwa semua yang ada ini adalah tidak lain hanyalah tajalli dari wujud yang mutlak. Alam semesta ini terutama manusia, wabil khusus manusia, merupakan tajalli, manifestasi dari wujuduhul mutlak, al-mujarrad, anisimul idhafat, the absolute one existence without relation. Allah, hanya Allah yang wujud mutlak itu. Kita ini semua adalah tajallinya. Ayo kita renungkan sebentar. Kalau kita merenung sebentar, kita ini siapa? Kok ada ya? Alam, ada gunung, ada laut, ada langit, ada matahari. Siapa itu? Apa itu? Kok ada matahari? Kok ada langit? Kok ada gunung, ada laut? Kok ada saya? Kok ada manusia? Apa ini? Coba direnungkan sebentar. Jawabannya paling akhir, itu semua tajalliyatillah, tajalliyati dzatillah, manifestasi dari zat Allah yang mutlak. Karena yang mutlak nggak bisa kelihatan, makanya manifestasinya. Ini manifestasi wujudnya Allah yang mutlak itu, yang tanpa awal tanpa akhir, yang tanpa ujung tanpa huwal awal wal akhir, huwa dzahir wal batin. Itu ya ini kita tajalnya ini. Manifestasi bukti bahwa Allah itu ada, ya kita ini, bahwa Allah itu wujud. Maka wujud cuma satu, wujudullah. Kita ini maujudat yang diadakan. Kalau wujud hanya Allah yang wujud itu. Kita ini maujudat. Hitungan hanya satu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nah kalau 1, 2, 10, 20 yang dihitung ma'dudat. Adad wahid. Tapi yang banyak adalah ma'dudat. Wujud satu, yang banyak maujudat. Nah, kalau orang sudah sampai ke situ, saya udah sadar, saya tajallinya Allah. Wah sudah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak pernah sedih, nggak pernah cemas. La yakhafuna laumata laim, nggak gubris, nggak apa gubris apa?
nggak peduli dengan orang yang mencaci maki, bully. Lah satu lagi, dikaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, disanjung tidak sombong, dicaci maki tidak minder. Kalau sudah sampai sadar saya ini adalah tajalli min tajalliyatillah. Begitu yang lain juga tajalli min tajalliyatillah. Oleh karena itu asma Allah yang 99 itu kebanyakan beroposan. Al-Zahir al-Batin, al-Awwal al-Akhir, ad-Dhal al-Hadi ad-Dhal, al-Basit al-Qabid. Jadi apa? Artinya apa? Semua yang wujud ini tidak keluar dari asma Allah. Nggak bisa keluar dari asma Allah. Apa Allah hanya menciptakan burung merak, burung perkutut, ikan arwana, ikan koi saja? Apa yang menciptakan cacing dan kecoak siapa? Apa Allah hanya menciptakan Nabi Muhammad, Nabi Musa saja? Yang menciptakan Fir'aun dan Abu Jahal siapa? Apa Allah yang menciptakan yang putih, yang langsing, yang cantik? Yang menciptakan yang asmar siapa? Baik, jelek, hak atau batil itu bahasa agama. Hak dan batil bahasa agama, baik, jelek bahasa akhlak, bahasa etika. Bahasa hakikat semuanya baik. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada di alam semesta ini yang lebih sempurna dari yang ada ini. Yang ada sudah paling sempurna. Ada Muhammad, ada Abu Jahal, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Namrud. Itu yang paling sempurna sudah. Ada hidung mancung, mohon maaf, ada dubur, mohon maaf. Ada mata indah, ada pipi yang cantik, ada dubur yang yang menurut kita dilihat gak pantas. Tapi kacamata Allah, nadhrah haqiqiyah, nadhrah minal mala'il a'la, semuanya baik. Dan semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah. Oleh karena itu kalau sudah seperti ini, la yakhafuna laumata laim, la khaufun wala la khaufun alim wala hum yahzanun, likai la ta'sau ala ma fata wala tafru bima atakum. Sedikit tentang isi dari buku ini. Pertama yang berbicara tentang maqamat, Dzunun al-Misri wafat tahun 245. Kemudian diteruskan begitu beliau bicara ma'rifat, diteruskan oleh Ibu Al-Bustami bicara ma'rifat dan fana. Tapi mulai syatohat juga, masih belum ilmiah tapi masih syatohat. Diteruskan oleh Al-Hallaj bicara fana dan hulul, sudah mulai ada filsafatnya, sudah mulai ilmiah, sudah mulai runtut bahasanya. Kemudian diteruskan oleh Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi bicara tentang tauhid yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Setahu saya tentang tadi pengembaraan manusia mencari kebenaran, tidak ada seperti logikanya Imam Abul Qasim Junaidi. Enggak Yunani, enggak Romawi, enggak Persia, enggak Mesir. Artinya enggak Yunani kuno, enggak Mesir kuno, enggak Persia. Abul Qasim Junaidi dalam pengembaraan mencari tauhid luar biasa. Silakan baca nanti. Itu Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Bahkan beliau mengatakan as-sufi kalma'i la launalah launuhu launu ina'i was-sufi ibnu waqti. Sufi itu enggak punya warna seperti air, warnanya tergantung tempatnya. Tempatnya merah kelihatan merah, tempatnya biru kelihatan biru, dan hijau. Artinya apa? Sufi itu dinamis dan bisa memahami segala sesuatu. Itu seperti air enggak punya warna tertentu. Dan sufi adalah ibnu waqti. Sufi adalah anak zamannya yang nanti akan dibahas secara lebih mendalam oleh Pak Fakhri, ngambil dari Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Tauhid lebih mendalam lagi, sebenarnya bukan lebih mendalam, diteruskan oleh Suhrawardi Al-Maktul, bukan Suhrawardi yang punya Al-Ma'arif, bukan, ada lagi Suhrawardi yang Al-Maktul yang dieksekusi oleh oleh anak Salahuddin Ayyubi namanya Malikus Saleh. Kemudian Al-Ghazali menjelaskan tauhid dalam Ihya Ulumuddin tidak sedalam Abul Qasim Junaidi, tapi menjelaskan mempermudah dalam Mishkatul Anwar, dalam Ihya. Kemudian di kitabnya Al-Madnun li ghairi ahli memperjelas apa yang dimaksud oleh Abul Qasim Al-Junaidi. Kalau yang paling dalam, Imam Junaidi yang paling dalam. Nah, puncaknya nanti setelah sampai kepada Asy-Syekhul Akbar Al-Kibritul Ahmar Khatamul Auliya Ibnu Muhammad Ibnu Arabi, itulah sempurnanya jenjang tasawuf. Ketika beliau mengatakan wahdatul wujud, all in God. Bukan God in all, they all in God. Semuanya adalah di dalam wujud Allah. Wujud semuanya ini di dalam wujudnya Allah. Karena kita ini hanya manifestasinya, kira-kira gitulah.
Ya nggak bisa diterangkan secara sekarang saya terangkan paham, nggak bisa. Saya aja bisa paham begini 2 tahun. Gampangannya gini, ringkas saja. Waktu itu mohon maaf, saya ngajar ini, Pak Harun Nasution ngintip dari jendela. Waktu itu paskanya masih gedung lama itu. Begitu selesai saya dipanggil, semua bimbingan saya 8 orang tasawuf ambil panggil semua. Jadi Pak Nur Ali dari Jambi, Sumanta dari Cirebon itu pindahan dari Pak Harun Nasution tuh, pindah ke bimbingan saya. Saya nggak bisa menjelaskan katanya. Saya paham tapi nggak bisa menjelaskan pada mahasiswa. Ente ini enak, bicaranya enak sekali. Gini saja, gampang. Allah sebagai zat yang mutlaqah tadi absolut, hanya sendirian, tidak mengenal dirinya sendiri, nggak mengenal. Dengan dirinya sendiri tidak tahu Allah waktu itu. Tapi waktu itu bukan berarti waktu betul loh. Ini ketika saya menceritakan saja, ada waktu, ada kemudian, ada seterusnya. Ini ketika saya menceritakan, hakikatnya di sana nggak ada kemudian, nggak ada waktu itu. Allah az-zatul mutlaqah, al-mujarradah, an nisbil idhafat, the absolute one existence without relation, itulah hadratil ahadiyah. Hadrah yang maha tunggal. Dengan dirinya sendiri pun nggak tahu, cuma satu. Kemudian dia ingin tahu, siapa saya ini? Langsung ada 2. Yang melihat dan yang dilihat, yang tahu dan yang diketahui. Setelah dia tahu, oh ternyata saya ini Ar-Rahman Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Al-Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Barul Musul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basit Al-Khafidul Rafi'ul Izzul Mudhillul Samil Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir Halimul Adilul Ghafur Syakur Alil Kabir Hafidul Muqidul Hasibul Jalil dan surah Asmaul Husna itu. Oh saya ini Khaliq, pencipta. Oh saya ini alim yang maha mengetahui. Oh saya ini qadir yang berkuasa. Nah setelah tahu saya qadir, saya khaliq, mana makhluknya? Tidak sekali-kali bernama khaliq harus ada makhluknya. Enggak sekali namanya alim harus ada maklum objek yang diketahuinya. Begitu ada khaliq langsung ada makhluk. Begitu ada alim makdurnya ada. Begitu ada rozik marzuknya ada. Yang direzeki ada. Maka wujudlah semua dalam entitas-entitas laten atau bahasanya antabita ya. Antabita itu bahasa apa itu? Antabita atau al-a'yanus tsabitah, alam arwah. Kalau kata mubalig gitu. Kalau balik gampangan mubalikan. Kalau balik bahasa gampangan. Semua yang wujud ini makhluk, relasinya Asmaul Husna tadi jadi satu ketika masih entitas laten. Laten itu apa? Ats-tsubut bainal wujud wal adam. Dikatakan ada belum ada, dikatakan belum ada sudah ada. Mereka itulah yang jawab bala syahidna. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, jawab bala syahidna, itu ketika masih a'yanus tsabitah, masih entitas laten. Nah, dari entitas laten ini mau turun ke alam materi tajalli melalui nuqtah markaziyah, point center. Apa itu? Nur Muhammad. Kalau Kristen the logos, kalau Yunani the nous. Kalau kita Islam, Nur Muhammad. Semua yang ada ini mau wujud tajalli menjadi materi, menjadi nyata ini melalui Nur Muhammad. Makanya laula kama khalaqtul aflak. Dari Nur Muhammad itulah proses tiga proses. Tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, degradasi, ta'ayyunat, identifikasi. Jadilah kita ini semua dan alam semesta ini. Kesimpulannya, wujud itu cuma satu. Yang banyak adalah maujudat min tajalliyatillah. Kira-kira itu ringkasnya lah. Kalau tadi nggak mungkin paham sekarang, saya aja paham di 2 tahun.